Di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sebuah perintah. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan saudara mampu untuk bersukacita karena saudara punya sukacita. Sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, today I choose joy. Hari ini aku memilih untuk bersukacita mulai hari ini dan seterusnya. Bersukacita, hidup itu pilihan, saudara. Saudara bisa memilih untuk mengasihi atau membenci. Saudara bisa memilih untuk mengampuni atau mendendam. Saudara bisa memilih untuk bersukacita atau selalu berduka. Mungkin saudara berkata, Pastor kan tidak tahu kalau hidupku ini ada kesulitan, ada masalah. Lalu bagaimana bisa bersukacita? Setiap orang, saudara, itu ada masalahnya. Setiap orang, siapapun, jemaat biasakah, deacon kah, full timer kah, seorang pastor kah, semua punya masalah. Tetapi kita bagaimana merespon hidup ini dengan segala masalahnya? Apakah berduka atau bersuka? Satu saat orang Israel mengalami masalah. Ketika mereka dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernurnya namanya Nehemia. Nah, ketika itu tembok Yerusalem runtuh. Dan mereka mendapatkan perintah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, semangatlah rakyat. Mereka antusias untuk membangun. Tapi kemudian di tengah-tengah mereka bekerja itu ada kelompok radikal, anggaplah radikal, bernama Sanbalat, Tobia, dan Gesem. Mereka itu berusaha mengganggu, menakut-nakuti. Akhirnya rakyat gentar. Mereka takut kepada kelompok ini, pengacau. Lalu firman Tuhan datang kepada mereka. Di Nehemia pasal 8 ayat 9 berkata, jangan biarkan hatimu sedih, karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Mereka punya alasan untuk sedih, tetapi disuruh untuk memilih bersukacita. Sebab apa? Ketika mereka sedih, malah menjadi lemah. Ketika mereka bersukacita, firman ini berkata, karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Dalam teks Inggris stronghold, pertahananmu. Dalam King James Version, the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu. Tuhan ingin siapapun saudara ketika menghadapi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, keuangan, sakit penyakit, dan seterusnya. Itu kau memilih untuk bersukacita karena kekuatan Tuhan itu ada ketika engkau memiliki sukacita Tuhan itu. Tuhan ingin supaya saudara itu menjalani hidup suatu kehidupan yang bisa dinikmati. Semua kan sudah warga surga toh yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Siapa warga surga di sini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita semua warga surga. Nah, saudara-saudara, ada dua sukacita. Yang pertama, temporary joy. Temporary joy ini berdasar pada keadaan. Itu sukacita sementara. Sukacita bila dirinya alami kepuasan. Sukacita bila keadaannya baik. Sukacita hilang bila yang diinginkan nggak tercapai. Keadaannya buruk, sukacitanya hilang. Itu sukacita sementara. Sukacita yang
bahkan bisa merusak jika tidak berhikmat. Sukacita kedagingan ini, jika tidak berhikmat, bisa merusak. Misal, orang makan enak itu kan sukacita. Wah, senang. Kemarin saya diajak makan kambing. Masih berani sih makan kambing dan enak gitu. Tapi malamnya makan ikan malah basi. Sehingga ikannya nggak segar, malah sakit perutnya. Oke. Nah, makan kambing suka. Makan. Jeroan, makan. Senang toh, tetapi kalau sukacita ini tidak berhikmat, kebablasan, malah akhirnya darah tinggi, kolesterol tinggi. Kalau tidak berhikmat lagi, mereka menjawab, tidak apa-apa, darah Yesus lebih tinggi. Bisa mengatasi kolesterol tinggi, darah tinggi. Kebablasan sukacitanya. Amsal pasal 21 ayat 17 berkata, orang yang gemar berhura-hura akan menjadi miskin karenanya. Ia yang menyukai anggur dan lemak tidak akan menjadi kaya. Kata berhura-hura. Kata berhura-hura dalam teks Inggris disebutkan, he that love pleasure shall be a poor man. He that love wine and oil shall not be rich. Kata pleasure dalam teks Yunaninya disebutkan shimkah atau exceedingly gladness, sukacita yang kebablasan. Misal, ini sukacita temporary. Orang ulang tahun ulang tahun anak, kan senang toh. Ulang tahun dirinya 17 tahun, kan senang toh. Tapi yang kebablasan ada di sebuah kultur di negara tertentu, ulang tahun 17 itu adalah perayaan untuk melepaskan virginity. Itu kan konyol sekali. Itu sukacita sementara. Sukacita yang kedua adalah permanent joy. Permanent joy ini sukacita yang berdasarkan bukan kepada keadaan, tetapi kepada hubunganmu dengan Yesus. Dan sukacita ini tidak bisa hilang. Dan sukacita ini adalah sukacita yang kekal. Dan saudara dan saya punya permanent joy. Semua warga surga punya permanent joy. Ada di dalammu. Itu paket keselamatanmu. Nah, apa yang disebutkan dengan the joy of the Lord itu? Sukacita dari Tuhan itu? Yang dimaksud sukacita dari Tuhan itu, sukacita karena posisi saudara in Christ. Tadi ketika saya duduk di sana, saya menikmati dan saya punya mindset jelas gitu. Aku ini in Christ. Ketika menyanyi, memuji Tuhan, posisiku itu in Christ. Jadi bukan Tuhan di sana, kita di sini, lalu kita ibadah itu mendekat Dia. Bukan, karena saudara itu sudah in Christ. Kisah 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Di dalam Yesus. Katakan bersama saya di dalam Yesus. 1, 2, 3. Dan di dalam Yesus saudara itu hidup, saudara itu bergerak, dan saudara itu eksis. Saudara di dalam Yesus. Masukkan dalam benak saudara pemahaman ini. Saudara itu di dalam Yesus. Dan kalau saudara di dalam Yesus, posisi ini, saudara itu punya sukacita permanen. Saudara tidak takut ketika setan yang merasuk anak muda di kuburan itu
melihat Yesus, setan itu lari, lalu sujud, lalu berkata, "Aku tahu engkau dari tempat maha tinggi. Belum saatnya kau menghukum aku." Nah sekarang saudara itu di dalam Yesus. Setan melihat saudara karena saudara di dalam Yesus. Setan melihat saudara atau melihat Yesus? Jawabannya Yesus. Saudara ini di dalam Yesus. Setan melihat saudara atau melihat Yesus? Jawabannya melihat Yesus. Jadi ketika saudara punya mindset identitas yang jelas sebagai warga surga yang in Christ, setan melihatmu itu melihat Yesus dan setan takut kepadamu. Tapi masalahnya ketika setan melihatmu itu melihat Yesus, setan mau takut kepadamu, kau sudah lari duluan takut. Jadi dia batal takut. Setelah ini biarlah saudara memahami bahwa engkau itu di dalam Kristus. Engkau milik Kristus. Di Roma pasal 14 ayat 7, karena tidak seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Karena jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik kita hidup ataupun mati, kita adalah, katakan dengan keras, saya milik Yesus. 1, 2, 3. Oke. Itu prolognya. Saudara warga surga yang punya sukacita permanen. Walaupun ada sukacita temporary. Di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat tadi, itu adalah tulisannya Paulus. Dan Paulus menulis ayat itu saat dia dalam penjara Roma karena memberitakan Yesus. Jadi dia memberitakan Yesus, dia ditangkap, dia dijebloskan ke penjara Roma. Tapi ketika dia di penjara Roma, dia menulis surat kepada orang-orang yang di luar, yang masih memberitakan Injil. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena Paulus punya sukacita permanen. Sukacita yang dari Tuhan itu permanen joy. Dasarnya bukan di luar penjara atau di dalam penjara, tetapi dasarnya walaupun di dalam penjara, karena dasarnya adalah hubungan dengan Yesus, dia tetap bisa sukacita. Disuruh untuk bisa memilih bersukacita. It's not the circumstances that create joy. It is you. Jadi bukan keadaan yang menciptakan sukacita, tetapi dirimu yang warga surga, yang punya hubungan dengan Kristus, posisimu in Christ. Engkaulah yang menciptakan sukacita itu, bukan keadaan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik
oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Menyembahmu Yesus, memuliakanmu Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengubah, Engkau yang membentuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.